Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Arya Nurila, kelas 10 TPM. Di sini saya akan membahas dan fungsi-fungsi bagian mikrometer. Mikrometer skrup adalah salah satu alat ukur yang dapat mengukur ketebalan atau diameter suatu benda. Fungsinya memang mirip dengan jangka sorong, namun mikrometer memiliki ketelitian lebih tinggi, yakni hingga 0,01 mm. Mikrometer frame. Frame adalah rangka dari mikrometer skrup. Fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya, juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Mikrometer frame terbuat dari baja tulang yang menyerupai hook C, sehingga profilnya terlihat kuat dan solid. Selain harus kuat, frame ini juga harus bertahan terhadap pemuaian. Hal ini dikarenakan kalau frame memuai maka akan ada penambahan jarak antara anvil dengan spindle. Imbasnya tentu hasil pengukuran saat itu bahan penyusun frame tidak hanya baja tapi dicampur bahan-bahan lainnya supaya lebih tahan panas. 2. Anvil. Anvil adalah batang kecil yang terletak di ujung frame. Anvil bersifat tetap, artinya batang kecil yang tidak bisa digerakkan. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang diukur. 3. Spindle. Spindle adalah batang terbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Jadi setelah spindle dan anvil itu memiliki yang mirip, namun anvil lebih kecil dan bersifat tetap, sementara spindle lebih panjang dan dapat digeser. Fungsi spindle adalah sebagai penyempit benda kerja yang akan diukur. Setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut dijepit oleh anvil dan spindle. 4. Selipi. Selipi adalah lintasan dari timbel. Selipi terbentuk seperti tabung yang letaknya di ujung luar frame mikrometer. Fungsi utama selipi sebenarnya sebagai tempat letakkannya skala utama. 5. Timbel. Timbel adalah bagian terbentuk tabung yang terletak di bagian luar selipi. Fungsinya timbel adalah untuk meletakkan skala nonius. Timbel dapat diputar seperti setiap putaran timbel akan menggerakkan spindle. 6. Ratchet knob. Ratchet knob berfungsi sebagai penggerak timbel. Katanya meski timbel bisa digerakkan, namun ketika melakukan pengukuran, timbel ini tidak boleh disentuh apalagi diputar. Untuk menggerakkan spindle agar menjepit benda kerja, maka memutar ratchet knob. Ratchet knob ini memiliki mekanisme yang mencegah pergerakan lebih spindle terhadap benda kerja. Kalau kita putar seperti mentok, akan terdengar bunyi pada ratchet knob. Seandainya spindle telah menyentuh benda kerja, namun dalam kondisi ini spindle masih bisa diputar. Hanya saja kalau itu dilakukan maka hasil pengukuran tidak akan tepat. 7. Lock. Lock berfungsi sebagai pengunci timbel agar tidak berputar, sehingga bisa leluasa membaca hasil pengukuran secara akurat. Bagian-bagian mikrometer, skrup dan fungsinya. Di sini yang bernama anvil, di sini yang bernama spindle, di sini yang bernama lock, di sini yang bernama frame, di sini skala utama, skala nonius, skala selipi, timbel, ratchet. Mikrometer kita akan mengukur benda ini, kita baca hasilnya 5,5 mm. Sekian dari saya menjelaskan tentang bagian dan fungsi mikrometer. Mohon maaf bila ada kata salah atau salah secara peribahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.